فبأي آلاء ربكما تكذبان. Kemudian yang kedua, syurutu qubulil a'mal. Ini hadits dikatakan oleh para ulama, hadits yang berbicara tentang ukuran amalan yang zahir. Jadi amalan itu diterima atau tidak, itu ada dua hadits yang menjadi tolak ukur. Ada hadits innamal a'malu binniyat. Ini tolak ukur untuk amalan yang batin. Untuk tolak ukur amalan yang apa? Yang batin. Adapun hadits ini tolak ukur amalan yang apa? Amalan yang zahir. Jadi dia berbuat zahir, ukurannya zahir ini diterima kapan? Didudukkan di atas perkara Nabi. Kalau dia mencocoki perkara kami, tuntunan kami, tuntunan Rasulullah SAW, maka itu yang diterima. Kalau tidak mencocoki tuntunan Rasulullah, maka tidak diterima. Maka tidak diterima. Baik. Jadi hadits ini menjelaskan tentang apa? Tentang syarat diterimanya amalan. Bahwa amalan itu diterima apabila amalan itu mencocoki sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Dan ini penting ya. Dan demikian mereka itu mengukur amalan. Ini sesuai dengan sunnah atau tidak? Sesuai dengan sunnah atau tidak? Iya. Karena itu Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhu pernah bertanya kepada Abu Musa al-Asy'ari, bagaimana pendapatmu kalau ada orang yang keluar dia membawa pedangnya, berjihad di jalan Allah, dia ikhlas, ia bertagi bidzalika wajah Allah, mencari wajah Allah, ikhlas dia, kemudian dia terbunuh, apakah dia masuk surga? Kata Abu Musa, iya. Kata Hudzaifah, tidak, kurang jawabannya. Tapi kalau dia keluar dengan pedangnya di jalan Allah, ya betagi bidzalika wajah Allah, diharapkan dengannya wajah Allah, wa asaba amrallah, dan dia mencocoki perkara Allah, kemudian dia terbunuh, barulah dia masuk surga. Jadi harus ada syarat yang kedua, mencocoki perintah Allah. Dan ini berjalan di tengah para sahabat. Iya. Tidak ada di antara mereka berbuat sesuatu di luar tuntunan dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Karena itu adanya orang-orang yang bikin bid'ah dalam agama, adanya orang-orang yang senang mencari tuntunan-tuntunan baru, adanya orang-orang yang berijtihad mencari dari perkara-perkara baru, ini semuanya sebabnya karena dia tidak mengenal jalan Islam dan belum masuk dalam Islam secara benar. Sebab kalau dia mengenal jalan Islam, dia masuk Islam secara benar, maka Islam itu telah mencukupinya. Segala amalan yang dia perlukan ada di dalam Islamnya, ada di dalam tuntunannya. Iya. Karena dia tidak kenal Islam yang benar, akhirnya dia cari tuntunan-tuntunan sendiri. Dia bikin jalan-jalan sendiri. Ini akibat tidak mengenal jalan Islam. Jelas ya? Baik. Jadi kalau pembahasannya lebih luas seperti ini, syurutu qubulil amal, syarat diterimanya amalan. Syarat diterimanya amalan itu semuanya ada 3. Yang disebut di dalam hadits 1, yaitu mutaba'atun Nabi, mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, syarat diterimanya amalan yang lainnya, yang pertama dia adalah seorang yang bertauhid. Kemudian syarat yang kedua, dia ikhlas dalam amalannya. Kemudian syarat yang ketiga, dia mencontoh Nabi di dalam amalan tersebut. Ini 3 syarat.
tauhid, ikhlas, dan mutaba'ah. 3 syarat. Ya, mungkin ada yang bertanya, apa bedanya tauhid dengan ikhlas? Bukankah ikhlas bagian dari tauhid? Jawabannya benar, ikhlas bagian dari apa? Tauhid. Ya. Tapi tauhid itu lebih luas daripada ikhlas. Saya beri satu contoh. Ada seorang, dia sholat. Sholatnya ikhlas. Hanya mengharap wajah Allah. Masya Allah, tuntunan sholatnya benar. Sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Benar cara sholatnya. Tapi orang ini penyembah kuburan. Saya mau tanya, diterima sholatnya atau tidak? Tidak diterima, kenapa? Tidak ada syarat tauhidnya. Kalau begitu harus 3 syarat atau 2 syarat? Harus 3 syarat. Baik, ini 3 syarat ya. Walaupun saya tahu bahwa banyak dari ulama mensyaratkan 2 saja. Menyebutkan 2 syarat, itu mungkin untuk memudahkan memahami saya. Tapi kalau ingin detailnya disebut 3 syarat. Sebagaimana yang disebut oleh Al-Allama Muhammad Amin Asy-Shinqiti di tafsir beliau Adwa al-Bayan di akhir tafsir surah Al-Kahfi ketika membahas ayat faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Dan ini pula yang dikuatkan oleh guru kami Syekh Zaid bin Muhammad bin Hadi Al-Madkhali rahimahullahu taala.